syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima yang tidak terhingga. Maka dari itu mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau nanti pada yaumul jaza mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Maka dari itu monggo bersama-sama kita ucapkan salam salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu ya. Ini dari keluarga besar Bapak Jailani, mohon ikhlas yang kembali untuk kirim tedonga untuk arwah-arwah yang sudah mendahului kita semuanya. Berikut arwah keluarga besar kita semua nanti di Jamang ya. Yang mudah-mudahan ini alhamdulillah suasana luar biasa ya, terus lebaran. Mudah-mudahan termasuk sedekah juga termasuk as-sadaqatul litafa'il. Jadikan napa nggih tolak balak lah, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Jailani wa ahli baiti mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menurut kita semuanya Allahumma amin. Monggo kita ikhlasin kembali. Kita bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masayyikhina wa masayyikhina wa amwatana wa amwatikum li jami'il muslimin wal mu'minin wa nakhusus min dzalika bahiyana jumlatin wa tabi'in Salma wa simbahyai Sobrawi Syekh Sanusi wa ila rohi Bapak San Istad wa Bu Dasyem wa Mbah Narfi wa Mbah Sairah wa Bu Kasinah wa Mas Saiun wa rohi Mas Hasani wa Mbah Toingah Mbah Al-Umriyah wa Bu Salimah wa Mbah Kurdi wa Mbah Sofia wa rohi Bapak Gede Sudirman wa Bapak Gede Supari wa Bapak Gede Musriyah. Bu Gede apa Pak Gede Musriyah ya? Musriyah lah dalam Bu Gede Musriyah Walik Parminah wa ila jamil arwahim lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan ila Bapak Jailani wa ahli baiti wa ila jami'i ashabi man hadara fi hadzal bait mubarak wa jami'i ashabi grup mafi jami'i as'alul barakata bil munasabah lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى إمام جلال الدين البحري وإمام السيوطي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maos monggo ingkang kitab dan baca nggih. Kula hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Di ayat 218 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل عفوا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Niki ayat 218 menjelaskan sederenge dipun waos niki asbabun nuzulnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dhannalan tatkalane nyono sapa asariyatu pasukan perang annahum ing teman sedune sariyah iku ansalimu yen to slamet atawa ora atau terbebaskan sapa sariyah terbebaskan minal ismi saking dosa fala yahsilu mongko ora hasil atau ora merkoleh sapa sariyah lahum kate sariyah ora merkoleh ajrun ganjaran nazala mongko temurun apa dawuh menika wau sing kula waos menika innal ladzina amanu wal ladzina hajaru al ayat. Innal ladzina ing temen sedune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wal ladzina utawa wong akeh iku hajaru padha hijrah sapa alladzina ai fariku tegese padha pindah sapa alladzina autanahum ing tanah aire alladzina wajahadulan padha hijrah padha jihad sapa alladzina jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Maksudipun li'la iddinihi krana ngluhuraken agamane Gusti Allah. Iku tetes-tetes khabare inna wau iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina amanu walladzina hajaru nggih. Iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa ulaik ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmate Gusti Allah. Tawabu tegese ngarep-ngarep ganjarane Gusti Allah. Wallahu alaihi wa Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha ngapurani sapa Gusti Allah lil mukminina kadhe wong mukmin kabeh. Rahimun zat kang maha welas asih sapa Gusti Allah bihim lawan mukminin. Kemarin asbabun nuzul niki dijelasaken walamazun nasarniyah sing riyin kan menjelaskan tentang ayat-ayat Gusti Allah dawuh dilarang berperang pada bulan haram. Nggih. Nah niki ketika geger geden niku sing diceritakan sahabat Abdullah bin Jahsin niku ditugas menjalankan intel tapi akhirnya membunuh pasukan musuh. Dan ini menjadikan pertanyaan, apakah
rombongan pasukan Sariyah mau niku terbebas dari dosa ataukah tidak ngaten. Nah, ketika ketika pertanyaan itu muncul dari para sahabat, lalu Allah berfirman, turunlah wahyu, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru al-ayat. Ingkang maksudipun nggih menika alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah di jalannya Allah. Kenapa di sini wajahatu fisabilillah? Tidak berjihad atau hijrah, berjihad, berjuang. Ora fisabilin nisa atau fisabilil mal. Kenapa sabilillah? Artinya orang yang benar-benar juang lillahi ta'ala, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah ada yang berjuang tidak lillah ta'ala? Gimana? Fisabilin nisa seumpamane karena memang apa nggih demi seorang wanita atau beberapa wanita berjuang semangat nggih napa mboten? Nggih. Nah itu pastinya tidak akan dapat mendapatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya li ajlil kepentingan fisabilil darajah. Orang berjuang demi pangkat. Biasanya uang kalau berjuang demi pangkat, ketika dia semangat dalam suatu ide atau pergerakan apapun perjuangan, tapi kok ora dienggo nang tanggane atau nang perkumpulane, biasane mboten muncul, mboten purun. Nggih napa mboten? Sing biasanya semangat ketika memang dipakai, ditunjuk menjadi ketua. Karena memang itu fisabilil darajah. Karena demi pangkat atau demi jabatan, demi kepentingan sesuatu. Makanya itu tidak, insya Allah menegaskan di sini tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah karena tidak lillahi ta'ala. Memang dasar paling kuat hakikatnya adalah lillahi ta'ala. Pun dasarnya niku mawon lillahi ta'ala. KPKP kersane Gusti Allah demi li'la idinihi tamri kitab ini pun meninggikan atau meluhurkan agamanya Gusti Allah. Nah nggih, ketika perkumpulan semangat nek ora lillahi ta'ala keton sedulur. Wah kayak banyak sekali ide memunculkan segala kemampuannya. Tapi ketika tidak dipakai biasanya minder karena tidak lillahi ta'ala. Ya Al-Qur'an menjelaskan sekali. Nah, arti hijrah, tafsiran hijrah di sini memang di sini itu dulu dalam keadaan perang. Aifariku autonahum. Jadi memang sahabat Kanjeng Nabi beserta Kanjeng Nabi itu hijrah dari negaranya. Demi memang mendapatkan atau mengharap yarju rahmatullah. Jadi memang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wong sekarang tidak ada perang lagi. Kandungan ayat menika menegaskan kepada kita agar kita hijrah sing maune kelakuane elek ya hijrah kelakuan sing apik. Tapi sekarang lagi tren banget hijrah sing maune ora dibabar kan nganggo cadar nggih. Tapi nggih mboten napa lah intine nggih hijrah dari hal kejelekan kepada hal yang kebaikan. Nggih, ngaten lah. Penghujung ayat menika adalah wallahu ghafurur rahim. Nah, rahim tang kita sirapun beridentik lil mukminina. Terus Allah Maha welas asih, Maha paring pangapunten dumateng tiang-tiang ingkang beriman. Ngaten. Terus insyaallah sing dijelasaken sing riyen sahabat Abdullah bin Jazim kali pasukannya yang melanggar napa nggih titah Rasulillah kajenge ampun merangi mungsuh karena iki memang bener-bener walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Allah dawuh wallahu ghafurur rahim. Insyaallah nggih mboten keparingan napa nggih dosa, tapi mboten angsal ganjaran. Tapi nggih mudah-mudahan kita yakin perjuangan sabilillah itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah napa lillahi ta'ala kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu derajatnya tinggi sekali. Makanya kalau jenengan pas salam ampun assalamualaikum tok
mandek. Lebih sayang jenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabin apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita malih wa maghfiratuh nggih kae. Terus aja diparingi napa nggih? Paringi seketik balas seketik. Nggih. Lebih sayang nggih cara untuk ihsan niku kan dan maringi diparingi sedoso balese kali dosa. Terusipun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'aluna podo takon sapa kaum ka ing sira Muhammad. Takon 'anil khamri tentang khamr. Khamr niku arak atau miras. Paham nggih? Wal maisiri lan totoan. Ai al-qimar tegese judi. Tegesipun ma iku apa hukmuhuma utawi hukume karo-karone khamr wal maisir. Kul dawa sapa sira Muhammad lahum maring kaum. Fihi maing iku tetep ing dalam karone khamr wal maisir ai fi ta'atihima tegese ing dalem nekani karone khamr wal maisir. Maksudnya nekani niku melakukan atau meminum khamr atau melakukan judi. Ismun utai dosa kabirun kang gede ayang adi tegese agung wa fi qiraatin lain dalam qiraat suwiji bil mutsalatati kelawan titik telu maksudnya nggih dawuh wau kabirun niku saged diwaos ismun katsirun atau dosa yang banyak. Niki penjelasan ilmu nahwu panjang lebar nggih. Intine nggih saged diwaos ismun kabirun menawi qiraat suwiji nggih ismun katsirun ngoten. Ayasilu tegese hasil bisa babi lawan sebabe karone taatihi maniku nglakoni mabuk lan nglakoni judi minal mukhosomati saking napa nggih para padu wal musatamati lan saling caci maki wa qaulil fahsi lan pengucap elek carane apa nggih biasanya nggak wong mabuk karo judi insine nggih bahasane bahasa sing bercuk lah, bahasa yang tidak sopan gitu mboten. Ketika pas lagi neplek nek aku. Teplek. Musik bapak mentu. Wah, sup lah kata niku. Tenek sup bahasa Arab niku artinya awon. Ingatan iki tentang tafsir sebabe wong gelem badang lakokna napa nggih sebab akibate yang mabuk kali judi dari pasti mukhosomah wal musatamah lan fahs. Ngoten. Mungkin dijelaskan tentang lebar. Wa manafi'u utawi pira-pira ya ana manfaate sing jenenge minum arak karo judi iku pancen linasi kadhe menungso bila dadi sebab enak wal farahi lan membuat gembira. Ginek kok jenengan wong sing minum arak kok biasane guyu-guyu cewek rasa seneng dan rasa enak gitu mboten. Nah ini kita Al-Qur'an dijelaskan Kang Yul, ada sembarangan beda. Sumpah nih. Wal farahi minum arak itu menyebabkan kegembiraan. Fil khamri ing dalam minum arak. Wa yusabatil mali lan merkoleh mal bila kadin kelan tanpa susah. Tanpa susah payah maksudipun fil maisiri dalam main judi. Wa ismuhuma utawi dosane karo-karone khamr lan maisir atau nglakoni mabuk lan nglakoni judi aima tegese barang yang akan nyukulaken atau menimbulkan apa nganhuma saking karo-karone khamr lan maisir minal mafasidi saking pira-pira kerusakan. Akbarun iku akbarun gede a'dhamu tegese lebih gede min naf'ihima tenimbang kemanfaatannya mabuk dan judi. Jadi manfaatnya itu lebih kecil lah. Jadi madaratnya lebih besar daripada kemanfaatannya. Wala manazala lan tatkalane temurun apa ayat niki dawuh niki syariba mongko padha nginum sapa kaumun kaum. Terus ayat niki temurun niku dereng napa nggih turun larangan atau niku dereng diharam makan. Terus memang Kanjeng Nabi Muhammad niku
dalam menjalankan tugas dari Allah itu, Allah memberi wahyu itu satu tahap ya. Terus mboten langsung dipun haramaken. Memang di zamannya mriki jelasaken jadi masih pada nginum wamtana alam pada nyegah sapa akharuna kaum kang meneh. Jadi separuh kaum yang masih minum, yang masih judi, dan separuh kaum pun sebagian kaum masih dan tidak mau menjalankannya karena memang paham betul madharatnya. Ila an haramatha temoko yen to mengharamkan ha ing khamr apa ayatul maidati ayat Maidah, mungkin tentang surat Al-Maidah. Mudah-mudahan nyampe. Allahumma amin. Menjelaskan tentang ayat mengharamkan khamr wal maisir. Pun kemarin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tafsiranipun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir al-ayah. Gusti Allah niku dawuh. Mereka pada takon atau bertanya kepadamu engkau Muhammad tentang napa nggih hukumnya khamr wal maisir. Nah, teng mriki dipun tafsiri ai fi ta'atihima. Nah, nanti kalau nggak ada tafsir kayak gini nanti diprotes. Homer atau judi kalau nggak dilakoni, nggak dinumpuk, nggak mabuk. Nah ini ditafsiri ai ta'atihima. Maksudnya bila melakukan meminum homer itu sampai mabuk dan melakukan judi, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya dosanya besar sekali karena imbas atau akibat dari meminum arak dan main judi itu menyebabkan pertikaian, mukhashamah. Gini apa bacaan? Ketika mabuk terus sambil judi, kok biasanya wong sing menang karo sing kalah banyakan mana? Kalah. Banyakan yang kalah. Biasanya yang kalah ya atine panas, akhirnya berantem. Kami jelaskan mukhashamah. Wal musadamah dan saling caci maki. Yang ono main judi sing menang, begitu menang kok terus kabur, pasti sing kalah yang ngomai wasingan sih wis menang kabur dasar kan ngaten. Mriki jelasaken pasti caci maki dan ucapannya pun pasti awon dan bahkan ucapannya pun jorok ngaten. Dan memang wanama wa manafi'u linnas. Nah, apa sebabnya kok itu dilakukan? Kenapa itu ada? Memang dari zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya arak, minuman keras, judi, itu memang di zamannya itu udah seolah-olah menjadi tradisi loh. Menjadi tradisi. Sehingga itu udah zamannya Kanjeng Nabi itu, sehingga mau sholat, mau jadi imam pun minum arak dulu. Timbulnya apa? Ketika ngimami maca surat semuanya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, karena mabuk diwolak-walik. Macane orang gendang, orang rampung-rampung karena mabuk. Nah, mereka Kanjeng Nabi waktu itu dawuh dari mengharamkan karena wahyu belum turun. Di sini jelas turunnya nanti pada ayat surat Al-Maidah. Ayatnya saya lupa, mungkin ayat 90 dulu waktu saya ngaji, atau ayat berapa saya lupa lah. Nanti mudah-mudahan kita sampai pada ayat itu biar jelas. Allahumma. Nah itu memang Kanjeng Nabi hanya dawuh bahwa melakukan itu sesungguhnya dosanya besar. Karena walaupun gimana, walaupun itu sudah adat istiadat, di zamannya di Arab itu memang kan ada istilah suhunya dingin sekali, bro. Ketika memang suhu dingin di bawah min 0 derajat Celcius itu membutuhkan penghangatan badan. Nah, dengan ilmunya mereka bisa membuat arak dari anggur atau biji-bijian kurma atau kurma, itu mereka bisa membuat arak yang luar biasa. Ditimbun semakin lama semakin bagus. Jadi semakin diminum, semakin banyak minumnya,
semakin mendatangkan di sini penjelasannya farah, membuat gembira. Gimana gembira lur ketika jenengan urung nginum kelingan utangnya akeh. Gini apa batan? Nginum sepisan segelas rong gelas asimandan kelingan, nginum maning. Karena wis ora kelingan, karena mabuk akhirnya utangnya kelalen. Nah di saat utangnya kelalen wong kok bisa guyu, gini apa batan? Itu yang dimaksud farah. Jadi minuman keras bisa melalaikan atau membuat kegembiraan pada orang yang meminumnya. Maka dari itu dijelaskan di sini wa manafi'u, ada beberapa manfaatnya memang betul. Tapi Allah juga dawuh menandaskan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dan kemanfaatnya pun itu lebih kecil daripada madharatnya. Jadi madharatnya itu lebih besar lah. Jadi timbulnya di sini itu menyebabkan perkelahian. Nggih. Nek wong wis tarung gara-gara rebutan apa-apa, mbok akhirnya madharatnya luar biasa. Dari saling bunuh. Dan di sini menceritakan saking bahaya Homer. Dikisahkan nggih. Kalau terus kelingan ceritanya pun itu Gus Ali ya, Bapak Ali insya Allah bisa menjelaskan kemarin. Jadi kelingan beliau menjelaskan ada ahli agama. Ahli agama itu luar biasa, cara sikirnya kiai lagi luar biasa, santrinya ribuan. Ya. Jadi karena beliau ya namanya juga ahli agama, mungkin hakikatnya belum sampai. Intinya ahli agama lah, al-alim. Nah pada itu saat setan itu, iblis itu, memang iblis itu luar biasa. Berubah wujud menjadi manusia, ngembang-ngembang jadi santrinya. Ibadah setan atau iblis itu luar biasa. Bahkan mengalahkan sang kiainya. Sujud, sholat. Sehingga sang kiainya kagum pada santri barunya. Karena saking penasarannya bertanya kepada santrinya, wahai santri, kamu kok bisa ibadah, melakukan ibadah? Kok bisa melebihi seperti saya? Apakah kamu menjalankan ibadah dari kecil? Ini teman-teman nggih menceritakan kisah niki nggih. Kasihnya gaduh kali bahayanya, madharatnya itu luar biasa karena homer. Nah, santri aslinya setan nggih. Nah, santri ini menjawab, nggih Pak Kiai, kula mboten kados jenengan ibadah dari kecil. Saya ini baru kemarin saja kok beribadah. Kok bisa kamu menjalankan ibadah bisa lebih dari saya, luar biasanya. Nah maka dari itu Pak Kiai, yang jenengan harus seperti saya ilmunya. Lah ilmunya gimana? Caranya Pak Kiai, nek jenengan pengen seperti saya, lakukanlah dosa-dosa kepada Allah. A'udzubillahi min dzalik. Karena tanpa itu jenengan orang bisa bakalan ngibadah seperti saya. Itu jawabnya santri yang baru. Nah harus berbuat dosa apa? Itu kayaknya tanya pada santrinya. Yang jenengan setidaknya bisa membunuh orang. Nah nanti setelah membunuh orang kan taubat. Nah jenengan ketika taubat, sholat, sujud, minta ampun kepada Allah, nanti bisa seperti saya. Oh jangan membunuh. Nanti saya kan terkenal di sini Kiai Mas Kiai membunuh. Ya udah, yang enak-enak aja Pak Kiai. Apa itu? Zina. Itu kan istrinya tetangga cantik, umbat aja Pak Kiai. Oh jangan, nanti kalau ketahuan nanti saya dikeroyok orang. Masa Kiai zina? Yaudah, yang gampang dan enak Pak Kiai. Yang tadi apa dijelaskan bilazah, yang enak sederhana. Mabuk Pak Kiai. Oh iya, karena kejadian mabuk kan bisa apa ya? Tidak merugikan orang lain. Pinterlah nih nenek setan niku ngembang-ngembang sebelum itu. Oh kalau gitu biar saya ibadahnya biar seperti kamu, ya yuk antarkan saya ke tempat mabuk, temenan. Saya cerita, diantarlah Pak Kiai ke suatu tempat warung lah. Begitu masuk ke warung, kok remang-remang, dia remang-remang Pak Kiai, yang jeneng warung, nunggun kayak gitu ya. Mana saya izin jenengan, oh iya benar. Sebenarnya warung Homer, warung Arab rata-rata remang-remang dari zaman dulu itu temenan.
Karena keinginan Pak Kiai pengen bisa beribadah seperti iblis tadi, seperti santrinya itu tadi, melakukanlah namanya mabuk. Nah dari awal inilah akhirnya Kiai mabuk minum segelas. Udah Pak Kiai enak, enak lu apa jadi hangat. Tambah maning Pak Kiai. Enak Pak Kiai, enak lah. Akhirnya mabuk lah. Nanti lalah nang tempat warung gue pelayannya ayu-ayu. Aduh. Pak Kiai ini karena mabuk, karena akal pikiran sehatnya sudah hilang. Nah inilah bahayanya Homer. Makalah diperkosalah pelayan itu. Auzubillah min. Ya kan, Simone orang pengen zina, tapi karena Homer jadi zina. Diperkosalah sang pelayan cantik itu tadi. Nah pas itu terjadi dilalah bojone tekan mengono. Karena Pak Kiai wedi dikeroyok nang sing lanang, wedi jadi lebih disit daripada aku sing dipateni, aku sing mateni. Akhirnya bojone sing diperkosa dipateni nang Pak Kiai. Pak Kiai. Jadi lengkap lah. Ya mabuk, ya zina, ya mateni. Dan waktu secara dulu ketika dikasih imbuhan nang sang iblis mau kon zina ya orang kersa, kon bunuh ya kersa, gara-gara Homer, gara-gara mabuk, hilang ingatan, akhirnya melakukan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, nah dalam kitab itu dijelaskan pemerintahan atau asngari, kepolisian lah, biar pahamin sepertinya, ditangkaplah, diadililah seorang kiai ini yang akhirnya semacam disaliblah di tempat umum, tapi tidak dibunuh. Cuman disediakan pisau untuk setiap orang lewat, apa ya, hukuman ditunjuk kalau pisau di set gitu kan, diiris sebagai hukuman. Saya semacam rajam lah kados niku. Nah saking ora kuate, tulung kene gue. Dilalah santrine ketangkap, santri sing iblis itu. Gimana Pak Kiai? Enak orang Pak Kiai. Aduh, cek gara-gara apa kepriwe ki aku akhirnya seperti ini. Nah, tulungi aku. Pak Kiai ini karena tidak ada yang mau nulungin, akhirnya jaluk tulung aring santri ini. Yang ternyata santri itu adalah iblis. Aku gelem nulungi engkau wahai Pak Kiai dengan syarat engkau menyembah diri saya. Auzubillahi min dzalik. Karena saking pembahasan ya ini ibadah sih ya, urung tekan hakikat. Akhirnya wis kadung lara wis ora kuat, ya wis penting aku terbebas. Tekan aku dibanjarkan iki wahai santri, gimana aku bisa nyembah kamu? Santrinya jawabnya gampang. Gampang Pak Kiai, nyembah diriku jenengan cukup mantuk, iya aku nyembah jenengan. Kon jenengan bisa terbebas. Karena saking ora kuat akhirnya Pak Kiai mantuk saking pengennya dibebas nang santri. Nah ketika mantuk itulah malaikat pencabut nyawa datang, mencabut nyawanya beliau. Auzubillahi min. Nah itulah sejarah ben kita hati-hati aja gampang masalah sing dilarang walaupun sepele dening Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi madaratnya memang lebih besar daripada manfaatnya. Ngaten. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dodong buri. Ini atas niku santai ya, aja tegang lah Mas. Ngopi mawon. Mapirin, monggo sambil sinambil lah. Kita lihat singkatan iki sambitan. Berapa Gus? Oh, Mas. Salawat ya. Ketik maling nggih. Ingin nuntasaken ayat. Terasipun wa yas'alunaka madza yunfikun. Qulil 'afwa al-ayah. Wa yas'aluna lan padha takon sapa kaum ka ing sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maiku apa zayung fikuna utawi nafakaken sapa sira kabeh, nafakohaken rasa takoh ngoten. Ayo mate tegese perkara qadruhu ya sekira-kirane mak. Kulil afwa, kul dawa sapa sira Muhammad, anfiku nafaqahono sapa sira kabeh al afwa ing kelebihan.
Ai al-fadilah tegese kelebihan anil hajati saking hajat. Wala tunfiquna lan ojo nafaqohan akan sapa sira kabeh ma ing perkara tahtajuna kang padha butuh sapa sira kabeh ilaihi maring ma. Wata yang ulan ojo gawe bingung sapa sira kabeh angfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wa fi qiraatin lan dalam qiraat suwiji maksudnya qiraat sing kalimah dawuh al-afwa birrofi kelawan diwaca lafa. Terus al-afwa saged diwaca al-afu. Bitakdiri huwa kelawan kira-kirane huwa. Niki maksudipun niki ilmu nahwu. Menawi dawuh al-afwa niku dados khabar. Khabaripun dawuh madza yunfikun iku saged diwaos rafa al-afu. Jadi marfu'un zahiratun lan iku lain tengah irabe lah. Sareng nahwu niku saged diwaos rafa. Terus kulil afwa menawi dipun dados khabaripun kalimah madza yunfikun saged diwaos dhammah atau rafa. Jadi menawi madza yunfikuna huwa berarti al-afu. Dan menawi dipun dadosaken khabar lafal afu menika. Kadzalika kaya te mengkono-mengkono mazkur. Ai kama tegese kaya keterangan bayana nggih saged, buyina nggih saged. Bayana kami jelasaken sapa Gusti Allah lakum kadhe kabeh. Ma ing perkara dzikira kang wis den tutur apa ma. Yubayyinu jelasaken sapa Allah Gusti Allah lakum kadhe sira kabeh jelasaken al ayat ing pira-pira ayat. La'allakum menawa-nawa sira kabeh tatafakkaruna padha mikir sapa sira kabeh. Lan tegas sekali. Kemarin nggih tatafakkarun berarti pun sayat niku nggih. Sayat Gus. Iki kok ora koma-komane masalah ya, pun pahamaken jumlahnya saja. Nah terasipun wa yas'alunaka madza yunfiqun. Gusti Allah dawuh mereka ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Nah ini asbab nuzulnya kan ada beberapa sahabat yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah nafkah. Nafaqah atau sedekah niatan. Bisa saged infak. Terus para sahabat niku sedherek ayat niku turun sami taken, ini saya sudah punya harta. Saya punya pembantu, saya hartanya lebih. Nah, apakah atau seberapa banyakkah yang harus saya infakkan? Ini menika asbabun nuzulnya nggih, sebab-sebabnya ayat menika turun. Nah, Gusti Allah dawuh, katakanlah wahai Muhammad, kulil afwa. Nah, jawabannya apa? Al-afwa. Apa itu afwa? Afwa adalah kelebihan. Mungkin kalau sering ya. Terus kelebihan ay fadla anil hajati wala tunfiku ma tahtajuna ilaih wa tadayyu anfusakum wa fikrati birahin bitakdiri huwa. Nah, maksudipun adalah Gusti Allah dawuh teng ayat menika. Jadi harta yang diinfakkan atau harta yang disedekahkan adalah harta yang sudah lebih. Paham betul? Jadi harta yang sudah tidak dibutuhkan oleh jenengan sedaya. Artinya apa di sini? Jelaskan di dalam tafsir wa tadayyu wa la tunfiquna ma tahtajuna ilai wa tadayyu anfusakum. Maksudnya apa? Jangan mensedekahkan atau menginfakkan sesuatu hartamu itu yang apa ya? Yang membuat kalian bingung. Maksudnya apa? Ketika jenengan masih membutuhkan, ya jangan dipaksakan untuk disedekahkan. Karena ketika jenengan nekat, biasanya kan kasus niki. Biar paham ada contoh ya. Contohnya apa? Contoh zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Utsman bin Affan adalah orang yang paling kaya. Wong sugih banget bae, sedekah waktu itu kepada Kanjeng Nabi sepertiga dari harta kekayaannya. Jadi seumpamane punya harta 9 triliun berarti disedekahkan 3 triliun. Yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab lebih luar biasa lagi.
menginfakkan sedekah mensedekahkan hartanya separuhnya. Jadi beliau punya uang, punya harta 10 juta, disedekahkan 5 juta. Luar biasa. Gimana Bapak? Yang luar biasa lagi sinten? Sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar bahkan menasarukan atau mensedekahkan hartanya semuanya kepada Kanjeng Nabi. Luar biasa. Bagi surat itu ya Ci. Mulai kondisi. Mulai kompeten kan ilmu hakikat tuh. Mulai akhirnya Bayar butuh. sahabat apa mau Umar segitu separuhnya luar biasa, begitu tahu sahabatnya sahabat Abu Bakar mensedekahkan harta semuanya, geremeng-geremeng. Walah, ujar aku wis sedekah luar biasa. Abu Bakar malah disedekahna kabeh. Ya dipidang. Nah seperti akhirnya Gusti Allah jauh turunlah ayat ini menjelaskan ngaten. Jadi untuk intinya kan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan sedekah gue sing harta afwa memiliki kelebihan ya ai fadlan anil hajat, kelebihan dari kebutuhan. Nah pembahasannya kebutuhan di sini ada 2 kriteria dulu. Jadi harta benda sing ora wis dibutuhna wis ora butuh lah, itu artinya harta kelebihan. Soalnya jenengan dia motor 10 berarti butuh wong nganggo motor biasanya 1 loro pun cukup nggih. Nah, berarti kelebihannya jenengan sing pitu mau yang jenengan bisa sedekah. Artinya 2 kriteria. 1, kelebihan kebutuhan itu eman-eman. 2, ada kelebihan kebutuhan yang tidak eman-eman. Nah, kuwi kur garis inti. Tapi kebanyakan kita sedekah ya Sing ora eman-eman. kebutuhan, lebihan kebutuhan sing eman-eman, sing eman-eman asih. Contoh kelebihan kebutuhan sing ora eman-eman ya seperti bedanya sahabat Ali. Wong cerdas-cerdasnya wong sedekah gue sing kita cintai. Harta yang kita cintai. Itu tuh pengendikannya sahabat Ali. Nah soalike pintar berarti apa? Sebodoh-bodohnya wong sedekah hartane ya anu sing Surat butuh. di eman-eman. Barang kelebihan sih di eman-eman biasanya apa? Jenengan klambine akeh padahal. Selemari bagus-bagus. Artinya sudah lebih dari kebutuhan. Dan jenengan di kelebihan dilalah anak pakaian sing jenengan ora eman-eman. Ternyata pakaian sing ora eman-eman gue anu wis pada suwek atau pada bodoh. Kriteria memang kelebihan kebutuhan sing eman. Sing eman direkna maksudnya eman dikasihkan untuk sedekah. Sarung. Nah, adapun kebutuhan kelebihan apa ya, kelebihan kebutuhan sing kita wis ora butuh tapi ora eman, yaitu artinya sungguh orang yang luar biasa. Nah, itulah kriteria itu. Tapi Gusti Allah di sini menjelaskan ya tetap kita sedekah ya standar lah. Sing jangan sampai membuat tadayyu ala anfusikum. Jangan membuat bingung kepada diri kalian sendiri. Ya. Contohnya sebenarnya jenengan karena demi ketika lagi sebenarnya kumpulan para panitia muludan. Sing dijak aku sedekah 1 juta. Karena jenengan kenang bisik-bisikan sing istighbar niku wae. Men diarani men diarani masyaallah tabarakallah, men diarani wong carane sing bener-bener luar biasa. Artinya kan belum lillah. Ya wis aku 2 juta, padahal 2 juta gue duit mumung. Pina Gusti Allah mboten pareng. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaih wa tadayyu ala anfusakum. Ketika memang itu sedekah membuat kalian bingung, kok nyukupi keluarga sing wajib be urung napa nggih ditutupi kon jenengan sedekah atau infak berlebihan. Bahkan itu Gusti Allah napa nggih dipun wastani mriki ampun lah kados niku. Jadi kulil afwa. Jadi bersedekahlah sing memang niku di luar sudah bukan kebutuhan kita, tapi kita mau kebutuhan itu pakai ilmu niku wow.
kebutuhan yang sudah memang lebih. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, terus menika wau seluruhnya Allah sampun menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an menika ben kita sedaya la'allakum tatafakkarun. Ben kita sedaya niku berpikir. Ngaten. Ketika Gusti Allah telah membahas masalah kebutuhan, membahas masalah infak, bahas masalah sedekah, penghujung ayat napa? La'allakum tatafakkarun. Jadi kita kalau berpikir cerdas, ngaten. Berpikir cerdas, ya seperti itulah. Ben supaya ketutup sae mriki kita ya kudu cerdas, pinter, kata sobat ngali wau. Berimbang. Keseimbangan lah, ngaten. Betul sekali. Terus kan napa nggih? Kan berpikirlah urip nang dunya sepira suwene. Ketika jenengan sedekah karo barang sing eman-eman wis lebih tapi kok si eman-eman. Nah niku berpikirlah urip nang dunya ora selawase. Terus nggih tetep Gusti Allah dawuh la'allakum tatafakkarun. Kita lihat pas kalau ngopi ngolah pikir ngaten. Ngaji jiwa. Ngaten. Fid dunya wal akhirati wa yas'alunaka 'anil yatama al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Dituntungan ini, Mbak. Monggo. Bagus sekali. Ayo dengan Ada almarhum khusus sama dengan. Ayo Bang Adi, Bang Adi. Punya nama spray apa-apa. Ini kok rai kula niku ning Bang Ali niku. Gus Ali makin Gus Ali Gondrong. Ali Gondul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana. Amin. Walidina wa li ahbabina. Amin. Wa liman ahsana 'alaina. Amin. Wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Mutin wa zawjati wa ambahi sopari wa zawjati wa ambahi sopari wa zawjati qadari wa zawjati wa isaman wa zawjati amin suyuti wa zawjati Syekh Abdul Muhyiddin Amin. Syekh Sanusi amin zawjatai amin pada khususan ila Bapak San Istad wa Butasyim wa Nabi yang bahasa Iraq Masinah wa Masailun wa Ingah wa Al-Umriyah wa Busadimah wa Kurti wa Pak D. Sutirman wa Pak D. Supari wa D. Musriyah Parminah wa Jami'il Arwahi Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum qabratan min hadratil nar Allahumma nas'alul barakata fi hadzal munasabah amin wa tafsir jalalani khas Bapak Jailani wa ahli baiti Mas Badrul ahli baiti wa nahnu jami'an man hadra bina nas'aluka Allahumma salli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Rabb ya
استجب دعانا جميعا يا الله، وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بالعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. الله